Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mendesain wireless dalam jaringan IndiHome. Langsung saja kita buka aplikasinya, Cisco Packet Tracer. Nah, pada tampilan Cisco Packet Tracer ini, saya sudah merancang beberapa ruangan yang mewakili ruangan di rumah sakit. Karena kalau kita ingin menggambarkan semuanya tidak muat ya. Pertama-tama kita harus desain dulu ruangan untuk servernya. Nah, langkahnya seperti ini. Kita ke end device, lalu kita ambil PC-nya, kita tekan saja, terus kita tarik ke atas. Kita tempatkan. Oke. Setelah itu kita desain ya seperti ruangan lainnya. Kita ke menu tools. Kemudian kita pilih drawing. Nah, pilih kotak itu, klik kotak yang itu, terus kita cari warna yang ingin kita gunakan. Aku di sini pakai warna pink. Kita oke. Terus ini bisa di close saja. Lalu kita bisa menggambar latar ruangannya. Nah, seperti ini juga lah cara saya mendesain ruangan yang lain. Bisa kita atur, terus kita ganti namanya ya, langsung saja kita klik pada bagian bawah, kita ganti namanya. Oke, di sini saya pakai server karena ini adalah PC untuk server. Kemudian kita beri nama pada ruangannya, kita tinggal klik pada latar ruangannya, terus kita kasih nama. Di sini aku kasih nama ruang server. Oke, kita tempatkan. Oke, sekarang untuk mendesain jaringan IndiHome ini tentu kita membutuhkan IndiHome. Kita bisa ke menu network device pada sudut bagian bawah. Oke, terus kita pilih yang One Emulsion. Kita klik yang One Emulsion ini, yang gambar awan. Nah, di sini aku pakai yang pertama, yang cool. Oke. Nah, selanjutnya kita membutuhkan modem untuk menghubungkannya. Modem ada di tempat yang sama. Kita tekan modemnya, terus kita tarik ke atas. Di sini aku pakai modem yang DSL modem. Nah, selanjutnya kita butuh mikrotik. Mikrotik ini bisa kita pilih di menu router. Nah, terus saya ambil yang pertama ya. Kita bisa tekan, terus tarik lagi ke atas dan tempatkan. Selanjutnya kita butuh switch untuk menghubungkan wireless ini dengan IndiHome dan mikrotiknya sendiri. Kita bisa ke menu switch ya. Oke, di sini aku pakai yang kedua, yang switch PT memiliki 4 port karena nanti kita akan menyambungkannya dengan 4 port saja ke switch dan ke 2 switch lainnya. Kita tambahkan lagi. Ini aku pakai yang pertama ya, yang lebih banyak portnya, agar lebih mudah menyambungkannya ke wireless nanti.
Nah, setelah seperti ini, kita membutuhkan, kita harus menghubungkannya, tapi terlebih dahulu kita ganti dulu namanya ya. Di sini saya kasih nama IndiHome. Oke, terus modemnya saya kasih nama modem IndiHome. Modem IndiHome. Nah, selanjutnya yang mikrotik. Kita kasih nama mikrotik di sini. Oke, sekarang kita menghubungkannya ya. Kita membutuhkan kabel atau koneksi. Kita langsung ke connection aja di bawah. Nah, kita ke koneksi, terus kita pilih yang kabel zigzag putus-putus itu yang kayak petir. Kita arahkan langsung aja ke IndiHome-nya, terus kita pilih modem ya tadi. Oke, habis itu setelah itu kita hubungkan ke modem IndiHome-nya, kita pilih yang modem juga. Oke. Nah, sekarang kita akan menghubungkan modem ini ke mikrotik menggunakan kabel strike. Kita klik, terus kita pilih yang ini. Nah, ini kan belum terhubung ya, tidak terhubung karena tanda merah. Jadi kita harus mengatur konfigurasinya. Kita klik pada mikrotiknya, terus pilih menu konfigurasi. Nah, di sini kita harus mengatur IP-nya dulu, IP address-nya dulu ya, supaya bisa terhubung. Kita kasih 10.10.0.1. Oke, sekarang kita on. Kita checklist. Sekarang kita bisa close ya kembali. Dan sudah terhubung. Sekarang kita menghubungkan antara mikrotik dan switch menggunakan kabel strike juga. Sama ya, kita klik terus kita pilih portnya. Kita sambungkan ke port pada switch juga. Nah, di sini juga tidak bisa terhubung ya. Kita harus menambahkan IP address juga pada bagian kedua karena tadi yang 000 itu tadi sudah diisi ya. Jadi di sini kita isi, aku pakai yang 200.0.1. Oke, sekarang kita centang lagi yang checklistnya. Kemudian kita close. Nah, ini sementara memproses. Nanti akan tersambung. Sekarang kita menghubungkan antara switch dengan switch menggunakan kabel cross. Di sini portnya banyak ya. Kita bisa pakai. Selanjutnya pada switch satunya lagi kita sambungkan. Nah, sekarang ini lagi memproses karena warnanya orange. Nah, selanjutnya seperti yang terlihat ya, di sini sudah ada beberapa wireless yang saya sudah tempatkan. Sekarang kita bisa menempatkan
wireless ini di bagian pendaftaran dan di bagian rekam medis ya, karena belum ada wirelessnya. Caranya, kita ke menu tadi network device, terus kita pilih wireless. Nah, di sini aku pakai yang 300 ya. Oke, kita butuh satu lagi untuk ruangan rekam medis. Nah, setelah itu kita ganti dulu namanya sesuai dengan ruangannya agar lebih mudah nanti menyambungkannya ya, seperti yang terlihat pada wireless lainnya. Ini sudah saya ganti namanya sesuai dengan ruangannya. Kemudian yang ini juga kita ganti jadi pendaftaran. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita harus menghubungkan switch dengan wirelessnya. Kita ke menu bagian bawah yang connection itu, terus kita pakai kabel strike. Kita langsung hubungkan saja ke wirelessnya. Nah, kita hubungkan lagi wireless selanjutnya. Kita harus menghubungkan switch ini dengan semua wireless yang ada ya. Semua wireless yang sudah kita rancang, sudah kita buat. Kemudian kita hubungkan lagi antara wirelessnya dengan switchnya. Kita lakukan terus sampai semuanya selesai, sampai semua terhubung. Begitu juga dengan switch satunya, kita hubungkan semua. Oke, di sini kita hubungkan lagi wireless yang terakhir dengan cara yang sama ya. Nah, sekarang kita harus setting dulu servernya. Kita berikan alamat IP address dengan mengklik servernya atau PC-nya, kemudian kita ke desktop, terus ke IP configuration. Kita isi alamat IP-nya. Di sini saya pakai 200.200.0.2. Saya pakai titik 2 karena yang satu tadi sudah kita pakai dari mikrotik ke switch. Kita boleh keluar saja. Nah, sekarang kita akan menghubungkan jaringan wireless ini dengan PC terlebih dahulu. Kita harus setting wirelessnya dulu. Kita klik, terus kita ke menu konfigurasi, terus kita pilih LAN. Di sini kita ganti tidak usah ya kita ganti karena alamat IP-nya berbeda dengan yang tadi. Kemudian kita langsung saja ke GUI, terus kita pilih wireless. Setelah itu di network name-nya kita ganti untuk lebih mudah mengenali jaringannya ya. Kita ganti sesuai dengan nama ruangannya saja, rekam medis. Kita tarik ke bawah.
Kemudian di sini ada save setting. Kita save dulu. Lalu kita kembali ke menu konfigurasi tadi. Nah, kita pilih yang wireless. Kemudian kita pilih yang wireless. Kemudian di sini kita pilih yang WiFi 2 PSK. Nah, kita klik. Terus di sini kita bisa masukkan password atau sandi WiFi kita. Di sini supaya mudah diingat, saya masukkan saja rekam medis. Seperti ini. Kemudian kita boleh kembali. Kita close saja. Nah, sekarang kita akan menghubungkan wireless ini dengan PC ya. Sebelumnya kita setting dulu semua wirelessnya, kita setting seperti yang tadi sesuai dengan ruangan dan kita kasih sandi. Caranya sama, ke klik kemudian ke menu konfigurasi LAN. Di sini saya ganti menjadi 2 karena tadi kan sudah dipakai di rekam medis ya satunya. Kemudian kita langsung saja ke menu GUI, kemudian kita pilih wireless. Setelah itu kita ganti lagi di sini networknya, namanya sesuai saja dengan nama ruangan supaya mudah dikenali. Oke, sekarang kita sorot ke bawah, terus kita save dulu. Jangan lupa di save dulu. Selanjutnya kita kembali ke menu konfigurasi tadi. Kita klik wireless, terus kita klik yang ini. Selanjutnya kita masukkan sandi, password. Saya masukkan pendaftaran saja. Juga kalian boleh pakai password apa saja di sini ya, terserah. Yang jelas 8 digit ke atas. Oke. Untuk menghubungkan jaringan WiFi yang sudah kita setting tadi, kita klik pada PC-nya atau komputernya. Kita klik. Nah, pada menu ini kita matikan dulu komputernya, jangan lupa dimatikan ya. Selanjutnya kita sorot ke bawah. Nah, kita ganti LAN care-nya, kita buang saja ini LAN care-nya. Kita ganti menggunakan yang untuk WiFi ini. Nah, setelah itu jangan lupa hidupkan kembali PC-nya atau komputernya. Oke, setelah itu kita ke desktop. Kemudian kita ke PC wireless. Nah, di sini kita pilih yang connect. Terus kita boleh refresh ya supaya kelihatan. Nah, di sini terlihat beberapa jaringan wireless WiFi yang belum disetting, dan kita cari yang sudah kita setting tadi, yang sudah kita atur, yaitu rekam medis. Mana namanya? Nah, ini dia rekam medis. Kita klik yang wireless network rekam medis, kemudian kita pilih connect. Setelah itu jangan lupa masukkan sandi yang sudah kita buat tadi pada WiFi-nya, jaringan WiFi-nya. Di sini sandinya rekam medis. Nah, kemudian kita connect. Setelah selesai kita boleh close. Nah, terlihat kan PC-nya sudah terhubung ke wireless-nya, ke jaringan wireless-nya. PC-nya sudah mendapatkan jaringan WiFi. Nah, selanjutnya tahapnya sama seperti yang tadi. Kita klik komputernya, kita matikan dulu,
Terus kita ganti LAN care-nya menggunakan yang di bawah ini yang untuk WiFi. Kemudian kita hidupkan kembali komputernya. Lalu kita ke menu desktop. Terus ke PC wireless. Nah, di sini kita cari lagi yang rekam medis tadi supaya komputer di RM2 ini juga bisa terhubung dengan WiFi. Kita masukkan sandinya. Nah, semua tahapannya seperti ini. Mau di ruang pendaftaran ataupun di ruang operasi ataupun di ruang kepala rumah sakit sekalipun, caranya tetap sama. Kita connect, terus kita boleh kembali. Nah, di sini yang sudah terhubung ya, sudah terlihat. Pada PC RM3 juga seperti itu, RM4. Dan di sini saya sudah menghubungkan ya beberapa wirelessnya, jaringan WiFi-nya. Terus kita sama dengan cara yang tadi kita hubungkan juga ini settingannya, kita setting di sini. Di sini kita ganti menjadi 12 karena sudah yang ke-12 ya, wirelessnya maksudnya ada 12. Di sini kita ganti sesuai dengan nama ruangannya agar tidak bingung. Kita ke menu konfigurasi, kemudian kita ke wireless. Kita setting di sini, kita pilih ini, terus kita masukkan password. Kita kembali, kita back, terus kita setting lagi. Kita buang LAN care-nya. Kemudian kita pasang yang untuk WiFi ini. Lalu kita hidupkan kembali komputernya, kemudian ke desktop, lalu pilih PC wireless, connect, kemudian kita cari jaringannya. Nah, di sini kan tadi wirelessnya, network wirelessnya sudah disetting namanya ya, jadi di sini sudah punya nama semua. Kita cari ya sesuai dengan nama ruangan yang kita ingin hubungkan. Ya, kita klik, kemudian kita masukkan password. Kita connect, kemudian kita boleh kembali. Dan semua sudah terhubung. Semoga ini bisa membantu mendesain jaringan wireless pada IndiHome. Terima kasih.